Kenapa tadi Bung Hadi juga mengatakan nggak memahami segala macam? Coba lihat asisten pelatihnya kita, ada nggak orang Indonesia? Iya. Kan harus ada, kan dibilang waktu itu kan harus ada pelatih Indonesia. Nah, Oke ada ya. ada. Makanya gue bilang kan di awal, apa yang dipunyai sama John Hedman itu adalah materi komplit. Iya, udah jadi. Bukan apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong. Sekarang ini dia harus menikmati hasil. Tapi pada saat nggak komplit, di AFF kemarin kan nggak komplit. Nah itu dia makanya gue bilang sekarang ini dia harus sudah memetik hasilnya. Cuman dia keputusan dia harus mutlak Tetap absolut dipelatih dia. Oke. Gitu. Tapi gini deh, kalau misalnya John Hedman tetap jadi pelatih Indonesia, seberapa besar peluang Indonesia di FIFA ASEAN Cup? Itu mah Silakan. juara itu. Kalau ASEAN Cup mah juara, kalau nggak juara ya pecat. Nah, justru itu gue mau tanya udah lu jawab duluan. Cuman gini, gue cerita. Aduh, di sini ada pakar-pakar kita, tapi kayaknya aku tetap aja nih nggak mengobati rasa sedih aku nih. Aku lemes banget hari ini, Bung Hadi. Ngeri ya? Ngeri banget. Sedih apa kecewa nih? Both. Oh. Dua-duanya boleh nggak? Parah sih. Maksudnya kayak di awal udah bagus, udah punya harapan, dan aku tuh udah pede banget. Bagusnya gimana maksudnya? Bakal lolos, maksudnya kayak udah menang lah. Oh. Ada menang satu, ada harapan. Terus aku udah ngerasa kayak ya kita bakal lolos nih. Wah udah woro-woro, aku semifinal mau nonton, aku mau keluar pokoknya antara Thailand atau kemana, pokoknya Indonesia nggak jadi. Untung belum beli tiket. Gimana di sini siapa yang kecewa juga, Bung Harpa? Wah kelihatan banget Bung Harpa. Pura-pura kecewa. Bung Harpa kayaknya kecewanya berat gitu. Pura-pura kecewa. Iya kayaknya berat banget kecewanya gitu. Kenapa kok bisa ini Indonesia tertinggal padahal kan ya maksudnya udah dibantu, maksudnya apa ya, dibilang nggak dibantu juga sih, maksudnya kayak udah ada materi pemain-pemain yang juga ada Orot Mangun, ada Tom Hai dan lain-lain. Udah pesen tiket juga nih ke Kuala Lumpur apa Thailand ya semifinal gitu kan. Iya. Semifinal kayaknya waktu itu Malaysia kali ya? Iya kemungkinan Iya, kan. punya Malaysia. Iya. Wah kalau Malaysia ternyata lagi malah seru nggak nih. lolos. Gitu. Tapi ya mau gimana? Itu 30 tahun nunggu lama, mimpi besar kita terpendam di jalan besar kan. Tapi aku penasaran, ini kan maksudnya 30 tahun tuh waktu yang panjang ya buat evaluasi. Terus udah datengin banyak pemain. Mas Doni sampai bengong karena aku kecewa banget. Mas Doni bentar ya, cewek kalau lagi kesel kan gini ya, merepet Dia gitu. kecewa karena nggak ada Audero. Oh. Iya, itu sayang Cerita banget lama. ya. Iya, cerita lama. Nantilah ya itu untuk next. Nah itu kan kayak, maksudnya 30 tahun itu waktu yang cukup lama kan buat bebenah. Dan kita udah lihat banget, udah ganti 3 pelatih bahkan di 2 tahun Oh, terakhir. 30 tahun udah punya anak berapa itu? Itu dia, udah punya anak 6. Nah terus maksudnya Sebenarnya penyebab masalahnya utamanya siapa tuh suruh apa? ganti? Iya sebenarnya kan kalau kita lihat sepertinya kita kryptonite ya AFF ini. Iya. 6 kali final 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020. Dan selalu ada masa-masa kita punya peluang tapi gagal. Terus kita 2024 kan sebenarnya kalau kita Iya. niat mungkin kita bisa juara kan, tapi waktu itu kita apa? Wah, lagi fokus Piala Dunia mau nyambut Australia kan. Ya udahlah, bodo amat kan. Walaupun akhirnya itu juga jadi leading pemecatan ST kan waktu itu. Nah, sekarang ketika kita berharap dengan tambahan pemain diaspora, mungkin paling banyak ya yang pernah ada, gagal juga. Ya, mana ya, dibilang kecewa ya kecewa, tapi juga kenyataannya memang kita nggak punya jalan keluar di 2 pertandingan tersebut, lawan Vietnam, lawan Singapura. Kalau lawan Kamboja sama Timor Leste kan agak sulit jadi patokan kan, gitu. Beda level Ini kok ya. jadi kayak gloomy gini. Nah, jadi sebenarnya aku yang kayak aku gemes tuh inti masalahnya kalau dari Bung Hadi, Bung Harpa sama Mas Doni juga deh. Nggak apa-apa ya Mas Doni, aku tanya juga ya. Dia ditanya. Apa sih inti masalahnya itu, maksudnya kayak gila 2 tahun udah kita ganti 3 pelatih, 2 edisi berturut-turut nggak lolos sama fase grup. Kalau inti masalahnya sebetulnya pas mau untuk terjun ke AFF ini nggak terlalu gede ya sebetulnya. Bahkan banyak orang tuh sebenarnya udah sangat yakin bahwa tim ini tuh adalah materi yang paling bagus, terus momen juga yang paling oke gitu. Jadi memang wah pokoknya euforia untuk menyambut juara AFF pertama kali itu udah membumbung banget deh untuk banyak orang bahwa kita yakin ya jadi juara. Tapi memang ternyata harapan banyak orang tuh
nggak tergambar di lapangan, khususnya di pertandingan-pertandingan yang sudah kita jalanin melawan, ya kita menang cukup telak lah 5-1 atas Kamboja, 3-0 lawan Timor Leste, terus kita baru ketemu benar-benar yang wah ternyata memang belum sesuai dengan kenyataan nih lawan Vietnam, kok akhirnya jebolnya tuh telak gitu 3-0. Sebetulnya sebelum melawan Vietnam itu jangankan penggemar Vietnam, pemain Vietnam pun sebenarnya nggak yakin bisa menang sama Indonesia segitu telak. Contohnya kenapa aku bilang dia nggak yakin atau mereka nggak yakin. Formasi yang mereka terapkan tuh sebetulnya kan mereka sudah tergambar bahwa mereka tuh sebetulnya menunggu, bahwa itu tergambar bahwa dengan menunggu adalah ya gue pasrah aja setelah mereka 0-0 melawan Singapura, terus kita juga banyak mencetak kemenangan walaupun belum meyakinkan, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebetulnya menjelang melawan Vietnam tuh kita sudah berada dalam posisi yang sangat oke menurut orang Vietnam. Ternyata Vietnam itu benar-benar bisa menyiapkan strategi yang nggak disangka sama pelatih Indonesia John Hetman. Jadi kalau menurut saya sih John Hetman tuh nggak paham tentang sepak bola Asia Tenggara khususnya Vietnam. Jadi ya memang gitu kali ya. Jadi apa yang mau dipakai sama John Hetman itu sebetulnya Vietnam udah siap. Sedangkan Vietnam benar-benar udah tahu apa yang akan dilakukan oleh John Hetman karena memang mainnya seperti itu tuh aja gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh harus memberikan bola ke backer, mau dari crossing ke backer, mau dari tengah dari ke backer. Mereka sudah bisa tahu untuk hal tersebut. Jadi bagaimana kekalahan kita dari Vietnam ya menurut aku sih ya itu udah jalannya memang seperti itu. Ya, ini emang kayak jadi bertanya-tanya besar ya gitu ya Mas Doni ya. Kenapa sih ini masalahnya apa? Mental kah, taktik kah, atau squad? Sebenarnya kombinasi juga ya. Tadi Bung Hadi tadi mengatakan dia tidak memahami sepak bola kawasan Asia Tenggara. Itu betul satu. Tapi yang lebih penting lagi adalah menurut gua dia tidak memahami anak buahnya sendiri. Kayak misalnya kemarin paling lawan Kamboja sama Timor Leste itu memang nggak bisa jadi ukuran. Dan waktu itu sebenarnya gue secara personal sudah mencoba memberikan warning lah sedikit-sedikit kan. Kesalahan individu, kemudian kesalahan kolektif. Timor Leste tadi saat off-air kita ngobrol berapa kali mereka bisa melakukan serangan balik sampai kotak penalti. Tapi memang skill dasar mereka nggak mencukupi kan untuk bisa eksekusi. Nah itu kan udah warning kan. Cuman memang kita kadang-kadang ketika mau memberikan warning agak takut-takut juga sedikit. Kenapa? Takutnya, ini lagi menang kok disalahin terus gitu kan. Dan jauh-jauh hari. Laki ya. Selalu salah. Kan? Dijelasin kan jelas. Dan jauh-jauh hari, waktu di Piala Asia U23, kalau kita ngelihat mainnya Vietnam itu mengerikan. Lawan Saudi itu kan 120 menit mereka main. Nggak stop main, sampai bengek gitu Arab Saudi. Sampai akhirnya kalah kan. Di situ gue udah warning tuh. Kalau lawan Kamboja, lawan Timor Leste nggak jadi ukuran, dan betul. Dan lawan Vietnam, menurut gue mereka masih gigi 4 tuh. Masih gigi 4, mereka belum gigi 5. Mau Kan kalah berapa kalau dia kan ada peluangnya 2 setidaknya kan. Satu tepisannya Nadio, satu melambung kan Rafael Sen ya yang naturalisasi itu. Dan mereka itu tampil bukan dengan starter terbaik. Setelah menit 60, kalau nggak salah sekitar menit 60 mereka baru masukin 1-2 pemain utama mereka. Lucunya kita sudah kelihatan tuh loophole-nya. Tapi justru yang melakukan pergantian pemain duluan Vietnam. Jadi itu yang gue bilang tadi, detail-detail kecilnya timnas ini John Hartman belum paham. Lebih ngomongin in-game adjustment-nya kayak. Iya, jadi kan dia harus cepat kan melakukan reaksi gitu. Ini yang gue nggak ngelihat. Jordi Amat itu kan kelihatan banget dieksploitasi. Setiap serangan balik itu mirip, justru lebih kebalikannya Sintayong sebenarnya. Udah mereka bukan justru natural position dia kan belakangan ini sebenarnya. Iya, dia di Persija kan main juga banyak DM dan udah lambat. Nah, itu yang gue katakan, justru Kim Sang-sik waktu lawan Mozambik kan dia nonton kan, justru mereka mempelajari detail, kelihatan banget mereka tahu betul kelemahan kita, hantem terus Jordi Amat. Itu baru satu aspek yang bisa kita ambil katakanlah benang merah dari kekalahan kita. Gue baris bawahi pada saat lu bilang kelemahan nih. Kalau gue ngeliatnya gini, lucu kan sebenarnya ini soal mindset superiority. Jadi kayak kita tuh ngerasa kita lebih superior dari Vietnam. Padahal kenyataannya kan enggak gitu loh. Nah itu yang gue lihat kemarin, mungkin approach daripada the whole team, mungkin dari pelatih, mungkin juga dari pemain. Di saat sebenarnya kan memang harus kita akui juga itu bukan full team
Dan itu juga sebenarnya kalaupun full tim hasilnya pun bagus, kita belum melawan tim yang benar-benar levelnya itu bagus ya. Waktu inget nggak waktu dia pertama kali 2 kali kemenangan pertama Di round 3 ya? Round 2? Iya, gua ngomongin John Hartman dulu sih. Oh, John Hartman. Kemenangan yang dia raih itu kan sebenarnya level uji coba. Secara tim mungkin masih seimbang atau nggak jauh dari kita, tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadiin patokan dulu. Nah pada saat ikut AFF dengan squad yang nggak bener-bener full, tapi dengan superior dari Vietnam, itu salah sih kalau gue. Sebenarnya ini juga ya, maksudnya apa yang dilakukan Vietnam sekarang itu kebalikan apa yang dilakukan kita dulu. Dulu kita menghadapi Vietnam inferior. Pelatihnya coba disebut. Jadi dulu kita kalau menghadapi Vietnam, jadi mindset kita adalah bertahan dulu untuk melakukan serangan balik. That's the point. Nah sekarang justru terbaliknya, Vietnam melakukan hal itu apa yang pernah kita lakukan dulu. Karena mereka merasa wah Indonesia memiliki keunggulan seperti ini sekarang gitu loh. Ternyata kalau dulu kita melakukan hal itu dari Sintayong, itu detail apa yang harus dilakukan. Memang taktiknya seperti itu, harus seperti itu yang dilakukan oleh Sintayong terhadap Vietnam yang sangat itu lebih superior ya di Asia Tenggara, bukan di Asia nih. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Indonesia itu lebih siap dibanding John Hartman sendiri. Kapan sih John Hartman pernah ngelihat keliling Asia Tenggara? Apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong? Karena Sintayong sudah sangat paham dengan sepak bola Asia. Dengan sepak bola Asia Tenggara juga mereka Sintayong sudah lebih paham lah. Jadi mereka tim kepelatihan Sintayong itu udah tahu apa yang harus dilakukan untuk tim nasional Indonesia dan apa yang harus dilakukan terhadap lawan-lawannya. Karena memang secara kultural sepak bola Korea khususnya Sintayong sudah paham nih untuk kekuatan atau kelemahan sepak bola Asia Tenggara. Nah, saat menghadapi Vietnam dulu, Sintayong sudah tahu nih, wah kelemahan kita adalah untuk menghadapi Vietnam itu harus melakukan pressing, harus membutuhkan stamina yang sangat bagus. Digenjot sama Sintayong. Nah, sekarang lihat stamina pemain kita. Coba lihat deh, gimana? Ya. Nah, tadi biar relate nih apa yang Bung Hadi katakan. Jadi kalau kita bicara STI, dia itu bukan defense minded sebenarnya. Nah, waktu press con dia sebagai pelatih Persija, itu pertanyaan yang gue layangkan ke yang bersangkutan. Apakah lu akan bermain bertahan atau enggak? Oh enggak, tergantung katanya. Kalau skuadnya memungkinkan dia akan nyerang, dan kita lihat di Piala Presiden mereka bermain menyerang kan? Karena dia punya unggul superioritas. Jadi it's not about lu main cantik, lu nguasain bola, itu nggak pengaruh. At the end, lu dapat poin apa enggak? Lolos atau enggak? Dan itu yang dilakukan Vietnam seperti tadi Bung Hadi katakan. Dia udah mempelajari, wah ini pasti Indonesia akan superior, akan neken. High defense kita dimakan habis-habisan sama Vietnam. Dan menariknya adalah di pertandingan tersebut kita kan berpikir dia akan provokatif ya. Ternyata nggak sama sekali loh. Nggak provokatif, nggak lama-lamain waktu, segala macem. Dan sebenarnya di saat itu ada juga masalah soal strategi. Kita sebenarnya tuh imbang aja agak cukup aman sebenarnya. Kita imbang lawan Vietnam. Kita akan lebih... Kalau nggak salah lawan Singapura kita imbang aja punya peluang lolos. Cuman artinya pressurize kita nggak sebesar itu kalau kita kalah. Ini kita udah kalah, kalahnya 3-0 pula. Mental agak sedikit. Pas kalah memang harus menang sama Singapura sih, karena kan Singapura. Iya, dan masalahnya kalahnya juga seperti itu kan. Ada blunder lah individu, kemudian secara strategi kita kalah, skornya 3-0 bahkan 5-0. Ini yang membuat akhirnya menuju Singapura pressure-nya itu menggunung gitu. Dan itu akhirnya ya mungkin ada miskomunikasi Cahya dengan Rido dan lain-lain, dan akhirnya kita gagal. Bahkan juga sebenarnya menit pertama kan kita punya peluang tuh dari Michael Baker kan. Itu keren tuh sebenarnya. Iya, itu kan beda lagi kalau kita bisa golin. Jadi emang kenapa tadi Bung Hadi juga mengatakan nggak memahami segala macam. Coba lihat asisten pelatihnya kita, ada nggak orang Indonesia? Kan harus ada, kan dibilang waktu itu kan harus ada pelatih Indonesia. Nah, nggak ada ya? Ada. Itu satu. Kalau kita mau sedikit bereferensi dengan situasi perang dulu di perang Amerika. Tentara Inggris itu selalu membawa orang Indian asli. Untuk mengetahui medan seperti itu. Itu perlu banget. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga kan. Akhirnya tadi yang Bu Hadi katakan, kalau orang asli lokal kan udah tahu nih, lu begini lawan Vietnam begini. Si Ricky Kambuaya lu harus panggil karena begini-begini. Si ini Tom Hai suka marah-marah, lu harus iniin. Menurut gua dia juga salah satunya gagal di situ. Mungkin pelatihnya belum sempat dinaturalisasi. Iya. itu fatal menurut gua. Tidak ada setahu gua nggak ada satupun asisten orang Indonesia. Tapi fair nggak sih? Kalau kita ngomong STI kan dia punya waktu cukup panjang nih. Dia kan baru
baru sebentar. beda. Beda Bung Doni. Kalau Dalam Sintayong konteks- itu kan butuh waktu lama karena pemain-pemain yang dibina waktu itu kan memang pemain-pemain muda. Memang khusus waktu itu kan mau Piala Dunia U20 ya. Jadi pemain-pemainnya memang pemain usia 19 tahun. Jadi belasan lah untuk menuju tim nasional senior. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sintayong saat memasuki Piala AFF 2020 tahun 2021 ya. Iya. Iya, itu pas Covid Ini ya. kan pemain-pemain muda yang dia bina dan hasilnya masuk Keren. final. Oke, ya. Jadi kalau menurut Di sanaan Vietnam 0-0 keren Iya. banget. Walaupun saat itu, digempur ya. Keren saat itu banget. kita bertahan kan? Iya, Lawan keren Vietnam. banget itu, Di. Karena memang sepak bola yang dianut sama Sintayong itu kan sepak bola pragmatis. Yes. Jadi bagaimana lu menghadapi lawan yang lebih berat, ya lo otomatis memang bertahan mengandalkan serangan balik. Tapi pragmatis kan nggak negatif. Enggak negatif. Tapi saat menghadapi tim yang lawan Kamboja, pasti Habis 4 pemain serang, belakang, iya, bener. kita berani keluar menyerang. Jadi kalau orang bilang, wah Sintayong terlalu bertahan, ya iyalah kalau lawan Jepang bertahan. Geblek aja lo lawan Jepang kalau open ya mampus gitu loh. Siapa tuh? Ya, ada lah. Jadi banyak kata-kata Gue yang mancing-mancing nih. seperti Bung itu. Harpa belum nyaut nih. Bahwa sepak bola Sintayong terlalu bertahan katanya. Ada yang bilang kayak gitulah. Enggak, tapi memang Adi Giom atau point of view harus main cantik itu tuh benar-benar harus dikikis. Iya. Tapi adalah sepak bola resource yang penting fair udah selesai. Ya itu kan kita mau main. Kapan-kapan kita undang yang ngomong gitu. Lagi secantik apa kita bisa mau secantik Brazil gitu juga Bonito tahun 82 Socrates, Careca Iya. segala macam ya nggak mungkin juga kan. Menang aja Zico. dulu bermain cantik Kata ya. Intan 82 gue belum lahir. Maksudnya, wah mana kita nih? Nanti kamu sama kita Bung kita. Masa tim-timnya seperti itu ya nggak bos? Terus tahu, terus kayak Casagrande, terus kayak misalkan Zico, Socrates. Masa ya nggak bertahan? mungkin juga lah. Kalah 1-7 aja masih main cantik. Nah, kalau itu udah nggak cantik itu Brazil gagal ya bos. Sorry Mas kita. Atau 2010 kalau itu kan pengecualian. Spanyol kan main karena komposisinya dari belakang sampai depan luar biasa, jadi wajar. Itu tuh point of view yang sangat berbahaya yang bisa membuat akhirnya kita salah ngambil strategi. Kemarin udah nggak cantik, kalah pula. Iya. Tapi kan satu hal Itu yang gue lebih sebenarnya menyebalkan tuh lagi. bukan bela John Hartman ya. Cuman kan kalau Ya lu bela lihat juga nggak apa-apa dong. enggak, prestasi dia itu kan bawa tim ke Piala Dunia pun putri dan putranya Kanada lu bro. Dan memang dia tuh selalu kalau dikasih tanggung jawab dia memang maunya tuh dikasih waktu gitu. Apakah itu bisa dijadikan alasan atau ini di luar John Hartman? Ini salah federasi kali. Kan bahan makanannya bagus bos. Iya. Kalau Kanada kan meskipun tim-tim yang di Kanada, Amerika Utara, tapi kan bukan bahan mentahnya ya. Maksudnya bahan makanannya itu pemain-pemain yang bermain di Eropa, setidaknya main di Amerika Utara yang kompetisinya Liganya jauh, jauh lah ya. jauh lebih bagus dibanding liga kita. Ya atau maksudnya jujur-jujuran aja lah. Jadi bagaimana dia meramu tim, ya otomatis levelnya sudah bisa sedikit menyamai tim-tim lainnya. Iya. Ya kalau Indonesia liga kita peringkat berapa, Pak? Dia sama Kamboja aja kalah gitu. Tuh. Nah itu lihat jadi nggak? pertanyaan, berarti kalau misalnya pemain-pemain kita main di Liga Indonesia, ini kelihatan ada penurunan permainan atau Sebenarnya itu kan perdebatan yang meramai dalam mungkin berapa minggu terakhir ya. Kalau gue gampang lihat Liga Belanda, Liga Indonesia udah deh. Dengan segala hormat ya, bukan berati kita membenci dan Oh, enggak. benci kita Enggak enggak. apa-apa. Cuman kan kita Fair-fairan aja. fair-fairan aja. Liga Belanda, Liga 1, Liga Indonesia, udah itu aja. Gitu. Jadi itu nggak bisa bohong gitu bahwa kita kan dulu menaturalisasi pemain ini apa? Karena kita mau bawa Pemain transfer Eropa. pemain dari sana kan. Jadi kalau dia di sini ya menurut gue sama aja, tapi bukan berarti kita menghujat pilihan mereka. Tadi kita sama Bung Hadi juga udah ngobrol Ya. sort of fair. Mungkin mereka punya keresahan-keresahan yang harus Pertimbangan mereka sendiri, perjuangkan, ya. pertimbangan sendiri. Apapun itu termasuk uang juga. Kita juga nggak munafik kalau ditawarin kerja gajinya 3 kali lipat kita ambil. Ya itu hak mereka. Cuman kalau dari perspektif kita sebagai fans timnas ya agak menyayangkan. Kita berharap dia tetap merumput di Eropa seperti Hafner, seperti Ole juga yang kemarin baru golin kan, ya itu lebih Keren bagus tuh golnya. gitu. Cuman ya apa boleh buat, itu pilihan dia untuk main di sini. Cuman sorry to say, kalau lu bicara Liga 1 atau Liga Indonesia atau Super League dengan Liga Belanda, silakan jawab sendiri. Bagusan mana? Bagusan Liga Sudah. Itali. Nggak lolos juga tapi 3 kali. Iya, itu dia. Tapi kalau misalnya kalau dibanding ini, kan ini dalam kurun waktu ya 2 tahun ya berarti ya udah ganti 3 pelatih kan, dari Sintayong, Kluivert, terus John Selalu Hartman. di awal, akhir dan awal tahun terus. Iya. Soalnya kan biar Iya lagi. interviewnya pas Natal udah. Jadi tiap Natal itu ya ngundang ya. Ya kayaknya sih begitu. Ya kan statement resminya seperti itu kan. Nah tapi kalau dari 3 pelatih ini berarti artinya siapa yang paling relevan sama sepak bola Indonesia sekarang? Ya ini ya maksudnya Sintayong itu tadi sudah gue bilang ya bahwa
Sintayong itu kan berasal dari Asia. Saat dia main pun dia bisa atau pernah bersinggungan dengan sepak bola Indonesia, melawan Persib lah, atau saat melawan tim nasional Indonesia, dia juga pernah lawan Indonesia tahun 96. Jadi secara kultural dia paham sepak bola Indonesia. Jadi saat melatih dia tahu nih harus memulai dari mana untuk menghajar atau meningkatkan atau meningkatkan kualitas sepak bola atau tim nasional Indonesia. Kan Sintayong sudah tahu nih kelemahan pemain-pemain Indonesia adalah fisik. 60 menit selesai. Terus bagaimana pemahaman bermain bola, teknik dasar, kedisiplinan, terus nutrisi. Kan itu awal-awal kan, bener kan? Yang dihajar kan? Ada hal seperti itu. Nah itu butuh waktu. Jadi Sintayong itu ngebangun tim dari nol sampai memiliki kemampuan yang sangat bagus. Jadi pemain lokalnya mentah, pemain diasporanya satu. Elkan Bagot 2020. Udah. Jadi kalau dia mendapatkan prestasi yang cukup bagus di final Piala AFF 2020 itu prestasi yang luar biasa. Dan selebihnya adalah dia menuju peningkatan timnas. Jadi ada perubahan-perubahan, menunggu pemain-pemain diaspora sampai komplit, walaupun dia belum bisa menemukan striker yang dia tunggu-tunggu. Tapi setidaknya adalah apa yang dilakukan oleh Sintayong itu memang pekerjaan seorang pelatih harus dilakukan untuk tim nasional Indonesia. Itu. Kalau pelatih seperti Patrick atau John Hetman bukan menjelekkan pelatih Eropa, bukan. Mereka sangat profesional. Tapi mindset mereka adalah dia pekerjaan profesional sebagai seorang pelatih timnas. Dia nggak peduli tuh. Ya. Apa yang dilakukan oleh di klub-klub pelatih klub. Jadi misalkan dia memilih pemain timnas dan dia nggak melihat di klub itu cocok, bahwa ini kurang itu, dia nggak peduli, dia nggak bakal tambah. Itu pekerjaan pelatih di klub. Gua ngapain gua dibayar buat tim nasional Indonesia kok gua memperbaiki apa yang dilakukan oleh pelatih Itu klub. tugas federasi juga secara nggak langsung. Iya, jadi Pembinaannya. dia melihat pokoknya gue punya konsep bermain sepak bola, filosofi gue begini. Gue butuh pemain-pemain ini. Dia cari di klub, nggak ada. Ya udah, gue pilih yang paling mendekati dengan konsep dia. Kekurangan kualitas dari seorang calon pemain nasional Indonesia, dia nggak urusan dia untuk meningkatkan itu. Makanya fisik kita sekarang nggak sebaik apa yang dilakukan oleh Sintayong. Pemahaman bermain bola juga bukan urusan dari John Hetman. Jadi apa yang dilakukan oleh John Hetman bukan dia tidak profesional, bahkan itu profesional sebetulnya. Kalau Sintayong sangat peduli dengan kekurangan pemain-pemain nasional kita. Jadi apa yang dikurang ditambah atau diperbaiki sama Sintayong seperti itu. Nah itu tadi dia peduli, ini bicara bukan hanya seorang STY tapi sosok dari pelatih yang berada di kawasan. Tadi dia lebih paham. Jadi makanya salah satu alasan yang gue tahu kenapa dia melatihnya bukan hanya senior, U20 juga, U23, supaya ini bahannya ketika sampai di senior udah mulai agak kebentuk. Tadi mungkin nyambung. Nah kalau dia ngurusin sampai SSB kan nggak mungkin. Ya kan itu kan tadi kayak yang lu bilang urusan federasi. Bahkan kalau nggak salah tuh amatir tuh Menpora deh kalau nggak salah ya. Itu kan nggak mungkin dia urusin. Tapi paling nggak ada solusinya, kompromi siapa? Third way-nya adalah oke lah dari 20, 23 sampai senior gue yang pegang nih. Biar nggak jelek-jelek banget nih ketika nanti udah jadi finish good. Itu yang dilakukan. Makanya akhirnya dari 20 kan pelan-pelan tuh. Walaupun kita nggak perform di Piala Asia U20 ya di Uzbekistan, tapi pelan-pelan udah dari tempat di situ. Kemudian U23 di Piala Asia kita booming segala macam dan sampai akhirnya kita di round 3. Cuman kan ya kita semua tahu itu di cut off. Jadi kemudian pelatih berikutnya nggak bisa dibilang butuh waktu lagi. Ini udah di level stage 3, nggak mesti masa John Hetman ngurusin lagi kayak tadi kan nggak mungkin gitu. Apalagi udah tadi jadi sebenarnya. Makanya gue bilang kan di awal, apa yang dipunyai sama John Hetman itu adalah materi komplit. Iya, udah jadi. Bukan apa yang pernah dilakukan oleh Sintayong. Sekarang ini dia harus menikmati hasil tapi pada saat nggak komplit, di AFF kemarin kan nggak komplit. Nah itu dia makanya gue bilang sekarang ini dia harus sudah memetik hasilnya, tapi dia gagal ya. Saya maksud lu nggak komplit itu semua pemain diaspora. Semua pemainnya full tim. Tapi kan dengan materi begini rakyat. Wah, udah tetap jauh juga. Di ASEAN Lu yakin udah sama bisa. Vietnam? Lu masih ngeliat Vietnam sih? Gini aja, gampang lebih bos. tinggi sih, Bos, dari timnas kita dulu nggak ada pemain diaspora, bisa 3 kali ke final kok. Iya. Kenapa sekarang kita mesti terlalu maksudnya bukan nyembah ya, kayak menunggu jalan kawan-kawan. Iya. Sintayong pemain muda. Banyak yang nyembah-nyembah sih. Witan, Asnawi, Rido, Dewangga, itu kan pemain-pemain muda semua. Paling tambahannya Fahrudin udah uzur, maksudnya udah senior. Iya, tapi kan dia buat transisi mungkin. Iya, buat transisi. Semuanya kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sintayong saat itu memang itu yang harus dilakukan buat sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia. Dan kalau John Hetman
Ya sekarang udah materi yang sangat komplit, harusnya udah momentumnya juga sangat bagus. Tapi gaji dia paling kecil loh dibanding Sintayong dan Patrick Kluivert. Itu ada hubungannya gitu. Hanya 35%, 40%. Pertanyaannya- Jauh banget loh. Ya gaji Pertanyaannya gua kenapa kecil diambil? nih, gitu kan. Kan pertanyaannya kenapa diambil? Kan Iya, profesionalisme dia kan dong. harus sudah Iya. Nggak konsekuensinya peduli. dia udah tahu. Konsekuensinya dia udah tahu. Tapi ada satu hal menarik loh. Apa tuh? Inggris itu nggak jago jadi manajer. Nah, itu gua nggak tahu, ada yang belum jamin. Coba, silakan jawab siapa manajer Inggris yang sukses di luar Inggris. Nggak ada. Setahu gua hanya Nggak dua. ada. Itu dia. Siapa yang Bobby tahu? Robson. Peter Witt juara di Thailand, Piala AFF. Ya nggak bos kita? Ya berarti satu lah. Peter 2000. 2002 itu kan Witt. Peter Witt. Peter Witt, Brian Robson, sama Ada Liverpool Yang siapa itu tuh? apa? Liverpool. Oh, Wales ya, Aaron ya. Enggak, Liverpool. Ya, jadi memang mereka kayaknya untuk manajer kayak kurang oke. Makanya Inggris sendiri pakai orang Jerman kan. Itu. Ini bener, ya juga. sedikit trivia lah, sedikit trivia. Ini nyala negara gue atau negara itu? Negara. Tapi kalau Bobo Jerman nih. kalau Inggris pakai pelatih luar itu sebetulnya kayak Brazil sekarang pakai pelatih luar. Jadi memang secara taktikal itu Brazil tuh udah ketinggalan. Ini kenceng banget Brazil ya, karena ada yang kenceng di ujung ya. Maksudnya secara taktikal untuk sepak bola zaman sekarang itu Brazil memang udah ketinggalan. Lo Argentina lo pakai jaket Bukan. Brazil lo. Brazil nih, Red. Makanya dia butuh pelatih yang bisa menyamai taktikal pemain-pemain atau tim nasional di Eropa. Makanya dia ambil tuh pelatih asal Italia, walaupun belum juara, tapi gue lihat sekarang Brazil secara taktikal udah bisa memahami apa yang dilakukan oleh pemain-pemain atau timnas Eropa. Itu bahaya. Kembali lagi ke timnas. Ya udahlah ya, maksudnya dengan kekalahan ini ya kalau mau sakit hati boleh, sedih boleh, sedihin Ya, dulu. emang harus boleh lah, sakit tebal. hati, Ya senyum, tapi ya segala kita harus macam. cepet move on dong, Ya. karena masih ada yang nunggu nih, masih ada FIFA Asian Cup sama Piala Asia. Nah ini apa nih langkah? Kan federasi bertanggung jawab dong sama, maksudnya Masa juga sih? ikut bertanggung jawab sama hasil-hasil. Masa tanggung yang jawab ada. full time aja nggak diposting di IG-nya. Itu aja udah kelihatan nggak tanggung jawab. Waduh, nggak Kok gitu? Nah, makanya Kamu nggak ikut campur ya? menyambung apa yang diomongin sama Harpa. Ya. Bentuk tanggung jawabnya apa sih? Dia kan maksudnya gini. Enggak, kalau dari Intan apa? Kalau dari Bentar, aku, bentar. kan kalau dari aku kan sebenarnya banyak banget kita yang merasa Ngambang nih, maksudnya apa bentuk Tan, keputusannya. eksekutif produser tuh Iya, iya, tanya. keputusannya itu kayak kemarin, misalnya Coach Sintayong itu tiba-tiba diberhentikan di tengah Waduh, kompetisi. Vintan ngomongnya nih tegas banget nih, Di. Enggak, maksudnya itu kan juga diminta pertanggungjawabannya. Oke, ganti pelatih baru. Abis menang kok diminta pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Lah kamu maunya siapa yang mundur? Hah? Kamu maunya siapa yang mundur? Masa kita ada yang mundur ya? Lo tadi kamu bilang. Pertanggungjawabannya sebagai bentuk pertanggungjawaban itu apa? Apakah harus evaluasi atau mungkin ganti lagi dipecat nggak kan? Nggak mungkin kan? Siapa yang dipecat maksudnya? John Hartman nggak mungkin dipecat lagi kan? Harus Cuma pelatih John ya? Hartman Nggak mungkin maksudnya. ganti juga. Kamu siapa? Enggak, Kalau Bung Hadi aku pinginnya nanya siapa? aku nanya ke Intan. Ini siapa? Enggak, kalau aku nanya ke Intan. Kalau aku meminta tidak ada yang dipecat lagi, Oh, jangan gitu. dong gitu. Ya, ya, ya. Dan Tapi itu tuh- versi, pertanyaan dia versi. Iya maksudnya Iya kan? gini loh, semua pihak menurut aku termasuk federasi ini inline kan dengan semua keputusan-keputusan dan penerimaan pelatih, penggantian pelatih itu semuanya inline. Nah, otomatis federasi juga ikut bertanggung jawab dong. Ya, pastilah. Dengan hasilnya. Iya. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu dengan kekalahan ini terus ngadepin masih ada tadi apa FIFA Asian Cup ya? FIFA Asian Cup terus juga Piala Asia itu gimana tuh nanti? Ini kan sebenarnya kalau di manajemen ini udah krisis. Tuh. Kalau gue nih, kok nggak ada ya gitu proper holding statement. Gagal lagi nih di AFF. Yang keren kayak gitu ya, yang elegan, jelasin rencananya apa gitu kali nggak? Gimana Yang pasti Piala sekarang nih, Piala ASEAN ini sekarang nih, udah pasti itu gagal. Iya, terburuk lah. Benar-benar gagal karena memang sebelum momentum dan materinya sangat bagus. Itu memang gagal. AFF ya? AFF ya. AFF kita bicara AFF sekali lagi. Nah, bentuk pertanggungjawabnya apa sih? Kita belum tahu juga evaluasi terhadap pelatih itu seperti apa. Ya. Karena kalau menurut gue ya, pelatih ini secara taktikal ya kemarin udah kita sebutin nggak oke, maksudnya Yes, secara keputusan mengambil sebuah kebijakan dalam sebuah pertandingan juga nggak kelihatan, dan secara knowledge untuk sepak bola di Asia Tenggara juga kurang oke. Mungkin ya kemarin dia kan saat menghadapi FIFA Matchday atau apa tuh FIFA Series ya? FIFA Series. FIFA Series melawan Mozambik, melawan Oman. Ya materi pemain kita di Eropa men. Iya. Kita menerapkan apa yang diinginkan sama John Hartman memang jalan. Makanya tadi aku bilang, apa yang dilakukan oleh John Hartman di FIFA Match, di FIFA Series melawan Oman, Mozambik, atau misalkan Saint Kitts and Nevis, itu kan ngepres banget, main ngepres. Ngepres segala macam. Kemarin kelihatan nggak ngepresnya? Nggak ada. Iya. Jadi secara apa namanya, konsep apa yang diinginkan sama John Hartman sebelum nggak kelihatan.
apa yang dilakukan di Piala AFF ini. Nah itu tadi mungkin karena dianggap fisiknya tidak memadai atau materi pemainnya tidak mendukung sesuai dengan konsep, ya itu kembali lagi berarti tanggung jawabnya John Hedman dong untuk bisa menerima kegagalan ini. Iya, menjawab tadi melanjuti tadi Bung Hadi juga udah menyinggung ya. 4 pertandingan lawan Saint Kitts, Bulgaria, Oman sama Mozambik, menurut gua persahabatan itu sangat sulit untuk dilihat sebagai tolak ukur. Kita lawan Argentina aja cuma kalah 2-0. Apakah Argentina serius? Ya enggak lah. Termasuk Bulgaria dan lain-lain itu sulit menjadi ukuran karena yang bicarakan kita mental. Nah, soal pertanggungjawaban tadi Bung Hadi sudah menyampaikan pelatih udah pasti harus mempertanggungjawabkan kenapa dia tidak bereaksi dengan baik di laga menghadapi Vietnam. Kalau nggak salah 2 gol itu dia masih di tribun dia duduk. Gue nggak tahu dia ngapain itu duduk di tribun kan. Sebenarnya itu bukan kerjaan dia. Gimik gak? Iya, Nah, mungkin dia ada maksud tapi Luis menurut Enrique gue style, Luis Enrique style kan, mau bird view sebenarnya kan. Yes. Cuman menurut gue lebih penting pemain itu adalah ada komandernya di pinggir lapangan. Menurut gue ya, untuk lo ngasih arahan, untuk pemain itu ngelihat ada pelatih di samping lo. Kemudian juga tadi reaksi dari John Hartman ketika Jordi Amat dieksploitasi, dia nggak segala macam dan baru melakukan pergantian pemain menit 60 lebih. Dan banyak hal ya. Tapi yang kedua juga yang mengevaluasi ini harus dievaluasi juga, Wen. Loh iya dong. Karena selama ini kan dia udah itu adalah ya PSSI lah. Nggak usah ditanya, gue jawab. Karena masalah. Itu juga harus dievaluasi. Karena terlalu banyak. Karena terlalu banyak kesalahan. Pertama komunikasi dulu nih. Ya. Komunikasinya buruk banget. itu yang gue bilang kan? Iya, Pada komunikasi saat krisis itu. kan ini sebenarnya. Nah, maksud gue selalu gini loh, setiap mereka mengeluarkan statement, kok jadi malah seperti bumerang. Harusnya kan komunikasi itu kan PRing kan meredam yang jelek, membuat lebih nyaru dan mungkin kalau itu bagus ya oke lah bisa Dikutip nggak, Bung Harpa? Apa tuh contohnya? Gua nggak tahu deh. Tolong Bung Harpa. Jadi maksud gua Detail lagi. kasihan gitu. Boleh nggak? Jadi Keluarin lagi detail. udah makin hancur. Kemudian statementnya juga nggak ada yang menurut gua ya yang kayak kemarin gitu. Menurut gua ya lu say sorry, udah that's it. John Nggak usah Hartman terlalu. aja bilang masalah dewa sepak bola gitu. Maksudnya? Kan dia bilang ini dewa sepak bola tidak memihak kita atau apa ya? Iya itu statement apa ya? Ya, Retoris lah kalau itu. Apa namanya, mengharap bahwa orang maklum lah. Kayak kemarin contoh ya di pinggir lapangan tuh kan. Kalau bayangan gue jadi pemain, kita kalah lawan Singapura yang skillnya itu sepanjang 90 menit gue lihat kan gue di situ kan di Jalan Besar. Ya sorry ini tim universitas agak lumayan jago udah gitu aja. Kalau bisa kalah, that's it udah. Lu minta maaf, lu dengerin fans walaupun kadang-kadang memang menyakitkan. Menurut gue itu akan lebih bagus gitu. Karena namanya apalagi orang Indonesia, kalau lu udah minta maaf dengan tulus, rata-rata selesai tuh barang tuh. Kalaupun ada yang masih manjangin, malah justru netizen lain yang akan menghardik lu nih. Udahlah, dia kan udah minta maaf, kita dukung lagi nanti segala macam. Itu kan enggak. Kemudian gue nggak tahu kenapa juga kemarin ada beberapa pemain yang kelihatannya jadi lebih reaktif gitu saat diinin sama fans. Menurut gue itu yang jadi blunder. Dan sampai detik ini, setahu gue PSSI belum mengeluarkan statement yang bold. Setahu gue ya. Karena itu tadi. Itu yang Tom Hanks ngamuk gitu ya? Iya, dia kalau gue nggak salah ya dia ngomong ref against us. Kalau nggak salah gitu. Lu dalam kondisi ini lu mau ngomong apa aja, cari alasan, nggak akan mungkin dimakan Walaupun orang. sebenarnya bener sih, iya kan? Ya kalau itu kan kita debat kusir kan. Maksudnya kita juga main lawan Singapura bukan yang ada 10 peluang emas gitu. Iya. Ya kita juga blunder kita juga salah kita. Penguasaan bola kita gak banyak kipas ke depan. Pergantian pemain juga kita butuh gol tapi baru menit 60 ke atas baru masukin pemain depan. Jadi memang itu 68. Iya, jadi kita juga banyak salah. Jadi karena gini, at some point kita diuntungin juga sebenarnya. Wasit itu kan nggak mungkin bisa adil 100% dia. Yeah. Dan kemarin gue ngomong sama teman-teman orang Singapura, mereka memang mengakui ada beberapa yang terutama bola 50-50. Itu memang agak menguntungkan mereka. Tapi come on lah, gitu. Kita Udah. Intinya kalah gagal ya udah lah ya. Iya, kecuali kita mainnya luar kayak waktu lawan Bahrain. Mungkin gue waktu itu agak sedikit bukan sedikit, gue agak membela. Kita mainnya bagus, mentalitasnya oke, ngejar bola oke. Kemarin bola 50-50 aja, Singapura kelihatan lebih eager dalam ngambil. Jadi lebih pengen mau menang ya, iya, mau maju. Kecuali fatal banget, bener-bener fatal banget ini kan. Bener sih. Gitu. Jadi kita lebih mengaca kepada diri kita sendiri. Jadi balik ke pertanyaan Intan, sebenarnya peluangnya harusnya lebih oke dong secara Vietnam Thailand di sebelah sana tuh grupnya. Iya buat nanti Iya kan? FIFA ASEAN. Kalau sebetulnya kan kelihatan banget ya bahwa kemarin tuh melawan Singapura tuh
itu kan banyak sesuatu sebetulnya harus dilakukan John Herdman itu dengan cepat. Benar kata Harpa tuh, bagaimana dia memasukkan pemain-pemain yang lebih menyerang gitu ya, bisa membuat serangan kita lebih tajam, lebih kuat. Itu kan baru benar dimasukkan kata Harpa, dimasukkan menit ke-68 sama Rizky Eka, Jim Evans menit ke-79, terus hafal udah menit-menitnya gila. Itu apa benar-benar Siaran ya? sekali juga 80 Siaran ya, Bung? 8 Siaran ya? Siaran. Jadi Makanya hafal. bagaimana dia membuat keputusan itu sangat telat. Kan kita butuh menang, yang butuh menang kan kita, bukan Singapura. Iya. Jadi sebetulnya dari awal pun kalau ngelihat apa yang dilakukan Singapura, benar kata Harpa, nggak ada sesuatu yang benar-benar berbahaya dari Singapura. Pertahanannya memang kuat saat melawan Vietnam. Tapi kan beberapa kali sebetulnya tembus juga sama Vietnam. Iya, Cuman penyelesaian akhirnya nggak bagus. Serangan serangan Singapura pun tidak setajam apa yang dimiliki oleh Vietnam. Bahkan kalau menurut gue ya, serangan Timur Leste itu lebih kejam. Bagaimana Osorio, Rangel, Dion Cruz, Luis Figo, itu jauh lebih tajam serangannya, lebih cepat dibanding pemain-pemain Singapura saat kita menghadapi Timur Leste. Jadi sebetulnya kenapa harus takut untuk memasukkan pemain-pemain yang lebih menyerang agar kita membuat permain kita lebih kuat. Ini nggak dilakukan oleh John Herdman. Lapangan tengah masih juga dipercaya pemain-pemain yang istilah kata semuanya memiliki karakter bertahan. Mark Locke, Ivar Jenner. Meskipun Tom Hai itu bisa bermain agak lebih ke depan, tapi kan karakternya agak lebih ke belakang. Bukan sebagai seorang yang benar-benar bisa melakukan penetrasi, melakukan manuver atau akselerasi dribble yang bagus. Kan bukan itu. Dia itu kan jenderal yang bisa kata membagi bola, mengatur tempo, mengatur ritme. Itu Tom Hai, tapi kita membutuhkan orang di belakang striker yang memiliki kecepatan sangat baik, teknik yang sangat baik, kuat menahan bola dan melakukan manuver. Itu nggak ada sama sekali. Jadi menurut gua apa yang dilakukan John Herdman itu benar-benar kurang kalau menurut gua sih, seperti itu. Dan ada satu yang menarik ya. Jadi ada beberapa pemain. Jadi ini yang makanya gue katakan transisinya ini dari Sintayong ke Patrick Kluivert ke John Herdman ini lompat-lompat. Kenapa? Ada beberapa pemain yang di era ST udah nggak dipakai sama sekali, itu dipakai lagi. Oh ya, kayak Shane dan lain-lain gitu ya. Poin gua adalah gini, lu kenapa nggak tanya kenapa Sintayong dulu nggak make? Iya. Alasannya, artinya apa? Kalau memang itu udah Ini akhir. adalah bahasa. kemarin sama Ivar Jenner bisa ngobrol tuh, Sintayong di GBK, ya kan? Berarti nggak ada kendala bahasa dong, Bos. Wah, Gini, yang gua kasih bener tau yang sama mana nih, dengerin. Yang mana yang benar? Gue dulu suka main bola di Regent's Park di London sama orang Jerman. Oke. Emang gue bisa bahasa Jerman? Tapi lu suka Jerman sih, Man. Iya, makanya main bola. Yang gue tahu cuma satu kata, Zeise. Dia tiap tendang bola ngomong itu doang. Emang ada masalah? Bola kan bahasa universal. Lu tinggal long pass. Kecuali omongan yang emosional. Misalnya lu ngadu ke pelatih, gue ada masalah ini segala macam, itu agak panjang. Tapi kalau main bola, kita nih nggak bisa bahasa sama sekali. Main bola bisa left back, right back, more agresif, less agresif, nggak ada masalah gitu. Nah, balik lagi tadi yang soal pemain itu. Beberapa pemain ini sebenarnya kan bukannya gue gimana ya, harusnya dia assess kan, kok ini nggak dipasang kenapa? Waktu Piala Asia Senior di konferensi pers, gue yang nanya pertama sama STY, yang gue tanya apa, Sadil Ramdhani. Gue pengen tahu kenapa gaya dia tuh milih pemain seperti apa, kenapa nggak bawa Sadil Ramdhani? Dia memang waktu itu nggak mau jawab, dia bilang udahlah kalau yang udah gitu kan. Nah belakangan gue tanya sama si JJ, waktu itu kenapa sih alasan Sadil nggak dipasang? Intinya bikin ruang ganti itu kurang kondusif lah, jawabannya seperti itu. Gue nggak usah terlalu detail. Nah artinya ini kok nggak nyampe nih sampai ke kupingnya si John Herdman. Mark Locke ya di Persib dia oke, bagus, tapi di timnas kenapa dia nggak dipasang? Dia berarti nggak nyampe nih. Termasuk juga Nadeo. Dia kan hanya dipakai di lawan Irak di Basra kan. Nah di situ Sintayong langsung ngeliat, oh ini orang mentalnya. Singapura lagi. Yang waktu kualifikasi round 2, round 2 kan hanya di Basra dipakai. Nah yang gue tahu mental dia kalau di timnas agak beda. Nah ini kan nggak nyampe atau gimana? Atau ada pesanan kan kita nggak tahu. Nah abis itu Hernando Ari. Siapa kira-kira? Ya pesanan dari asistennya dong, kan dia kasih informasi kan. Yang bisa dikit. Harus gue cek dikit, gue cek lagi. Nah gue Hernando, satu yang paling gue inget, gue lihat waktu gue nonton di Midin langsung, itu mentalitasnya gue harus akuin. Kalau nggak salah dia dislocated shoulder atau apa gitu. Masih main, masih tetap, wah gue bilang pantas nah ini kan nggak nyambung nih. Makanya tadi Bung Hadi bilang, ini bukan dari nol lagi dia. Dia sebenarnya udah di level 3, dia udah tahu, oh yang ini oke, yang ini enggak, tinggal dia tambahin lagi. Nah ini kan nggak terjadi gitu. Mereka ini tinggal nanya aja ya, Bos.
Bukan hanya pelatih. Nanya siapa? Federasi siapa gitu ya. Oh nggak bisa dong. Kalau pemilihan pelatih itu dia harus nanya sih boleh, nanya boleh. Nanya dong. Cuman dia keputusan dia harus mutlak Tetap di absolut pelatih dia. ya? Oke. Gitu. Tapi gini deh, kalau misalnya John Herdman tetap jadi pelatih Indonesia, seberapa besar peluang Indonesia di FIFA ASEAN Cup? Itu mah Silakan. juara itu. Kalau ASEAN Cup mah juara, kalau nggak juara ya pecat. Nah, justru itu gue mau tanya udah lu jawab duluan. Cuman gini, gue cerita Berarti sebelum ini, Bung Adi ya. berarti ini jadi tolak ukur ya? Gini, Pecat atau nggak? kemarin Berarti gua habis sebentar, pertandingan. Empat Nih, pelatih Harpa dong. kemarin punya Gue pengalaman habis jalan nih, Singapura. belum di mana-mana nih. Gue habis nonton di jalan besar, masih di depannya persis nih dari gate 2 itu. Gue nongkrong di situ ngopi-ngopi, datang pendukung Singapura, ditraktir gue minum, ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang, oke, see you next month in Jakarta. We don't care katanya. We don't care. Jadi buat mereka AFF is a tradition katanya. Jadi bayangkan maksudnya itu kan jawaban spontan ya. Iya, iya. Maksudnya gue bukan ya walaupun lu bilang itu kan satu orang, tapi gue rasa itu representatif pendukung Singapura karena kita tahu tradisi AFF ini kan kuat. Kalau lu mau bilang piala Ciki, piala apa, mereka udah. Terserah deh, pokoknya. Gue sampai bilang gini, oh ya lu udah juara 3 kali. No, 4 katanya, gue lupa. Iya, empat Kali deh dalam hal itu gue sialan Oh, kita besok satu. kemarin kita dong. Kita yang kosong. Tapi iya sih, gue setuju ya. Iya, iya. Kalau sampai FIFA ASEAN Cup nggak juara, gue baru bilang pecat. Ya iyalah, soalnya Karena Piala Asia udah beda Gila, dengan keterlaluan materi sih itu pemain sih. yang nanti FIFA Matchday boleh dipakai semuanya, terus materi misalnya komplit Joy Jazz, Kevin Dex, Dan Ole. James, Justin Ole, Martin Keterlaluan Ribeiro. Terus nggak juara juga, Justin Hubner main nggak juara juga, Ya itu kita kebangetan kita lah. turun bareng-bareng lah Kan kalau jelas itu. kan. Itu gila Kan kalau cuma seperti kalah sekali di final kan karena nggak ada semifinal kan juara grup langsung juara ketemu. grup. Ya maksudnya Juara mah juara grup pasti dong. ya pasti itu. Makanya gue bilang secara kualitas yang dimiliki Indonesia sekarang itu jauh di atas dari tim-tim yang ada di ASEAN sekarang, termasuk Thailand. Untuk materi pemainnya, untuk materi pemain yang nanti akan Full ya? mengikuti timnas. Kalau bicaranya diaspora nih, kalau bicaranya lokal, gue rasa Vietnam dan Thailand masih Satu oke gitu ya. level di Tapi atas. untuk diasporanya yang akan menjadi materi pemain inti kita, itu levelnya udah di atas. Satu level, 2 level pemain-pemain yang ada di Thailand sekarang. Jadi juara harga mati. Harga mati, Jadi kita sepakat nih. bukan harga hidup lagi, udah harga mati. Dan jangan John tapi Herdman harus juara atau Tapi out? jangan Iya. salah loh, kemarin itu kalau kita bicara sedikit lagi balik ke AFF, Singapura itu juga nggak semua pemainnya memperkuat. Ada Pasti, 3 kalau nggak semua salah. pasti ya. nggak lengkap. Satu itu Iksan Fandi Ahmad yang Iya. main di J-League, walaupun J-League 2 atau 3 gue lupa. Kemudian satu ada pemain di Malaysia, satu lagi gue lupa di mana. Jadi mereka juga nggak full tim juga, walaupun kalau full tim kita namanya 10 dan namanya cuma 2 gitu. Iya, iya. Jadi nanti ketika FIFA ASEAN Cup mereka juga lebih kuat juga gitu. Jadi walaupun kita lebih namanya segini, jadi benar tadi yang ya kita sepakati ya. Kalau nggak juara juga sih, gua nggak tahu lagi lah. Serah mereka lah. Tadi kan Bung Harpa cerita ya ke Singapura away dan kita sering kan away bareng. Emang ya kalau kita ngerasain apa ya sensasi nyanyi bareng di tribun sama pendukung-pendukung timnas lain ya pas timnas main, mau itu di GBK, mau pas kita nekat away ke luar negeri, itu nagih banget sih, nggak bisa digantiin sama apapun. So guys, buat kalian yang pingin ngerasain langsung goosebumps-nya, langsung aja dari tribun dan mau nyusun rencana away trip, nggak usah ribet-ribet lagi deh. Pokoknya set aja, set jadwal terbang dan rapiin semua itinerary kamu di Bookcabin. Bikin perjalanan kamu serba praktis, tinggal klik-klik doang nih. Ayo langsung aja secure tiket kalian di Bookcabin sekarang. Sampai ketemu di stadion nanti, walaupun kita nggak jadi ya, nggak jadi ke semifinal, Padahal- tapi di stadion lainnya nggak apa-apa, kan masih ada FIFA ASEAN Cup ASEAN di Cup GBK. sama Piala Asia. GBK. Oh, buat teman-teman yang jauh di luar juga Jakarta. perjalanan berarti ya ke Pekansari. Emang FIFA ASEAN Cup di Pekansari? Akan ada 2 stadion ya. Oh, Pekansari dan GBK ya? Aku GBK boleh nggak GBK aja? Ke Pekansari juga oke sih, cuman kayak kemarin pas lagi full banget, emang kayak susah gitu loh nontonnya, nggak dapat tempat duduk. Cuman mungkin yang harus diperhatikan nanti hotel nih. Jangan sampai kayak kemarin lagi tuh perjalanan 1 jam ke Pakansari pas lawan Vietnam. Katanya sih begitu. Nah, harusnya pakai Bookcabin aja, Nah, pemain timnas, supaya langsung satset gitu kan. Iya, betul, Kalau betul, bisa yang cuma 5 menit aja lah, 1 jam udah capek duluan di jalan kan. Iya, walaupun udah pakai forrider tuh masih 1 jam lagi. 1 jam juga ya. Tapi gue 1 jam dari rumah di Cilandak sampai ke Pekansari 1 jam. 1 jam juga. Naik motor. Naik motor. Lewat Loh, Jalan Raya Bogor ya. Dari Bogor. kok sama waktunya? Ya itu kan motong. Atau gitu. Aduh gitu ya, aduh emang ya udahlah ya, kita move on ya. Boleh. Harus move on lagi. harus Harus move move on. on. Dan Mudah-mudahan berdoa. emang next di FIFA ASEAN Cup Indonesia bisa, nggak bukannya mudah-mudahan ya, emang harus juga Harus, ya. wajib. Harus itu Pokoknya mah. pilihannya antara kalau nggak juara
Ya nggak ada Out. pilihan. Out. Iya, pilihannya antara pilihan. juara atau out. Iya. Oke. Wis. Gue ngomong out, lu ngomong out nggak? Out. Coba target. Di atasnya out apa sih ya? Bung Hadi, Ya pokoknya out lah. Itu sih kebangetan kalau Iya, nggak juara, kebangetan. jujur Iya. aja. mumpung masih ada waktu ya buat ke Piala Asia kalau seandainya memang harus out lagi. Tapi emang keren sih, 4 pelatih ganti kalau sampai out ya. Oh iya bener juga Oke ya. deh, aku capek deh. Aku udah janjian padel duluan ya. Ya. Kayaknya udah Siap, mau siap. jemput. Sip. Bye-bye. Thank you.